wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Shalom sahabat-sahabat yang Tuhan berkati. Kita jumpa kembali program Sahabat Spesial Natal. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan pengurus Youth GPB Jalan Suci Jakarta. Ya, walaupun mereka tidak semua bisa hadir karena sudah ada yang pulang kampung, tapi ada beberapa pengurus yang dipercayakan untuk mengkoordinir pelayanan di Pemuda GPB Jalan Suci. Nah, saya akan mulai perkenalkan dulu satu-satu nanti kepada anak-anak muda ini supaya mereka nanti bisa kita tahu siapa. Nah, ini ada Ketua Komisi Pemuda, ya, Ketua Komisi Pemuda. Mungkin perkenalkan nama, silakan. Halo, saya Doni Panggabean, Ketua Komisi Pemuda. Oke, lanjut ke hambanya yang luar biasa. Salam, nama saya Karyawan Dea. Posisinya apa? Sebagai pembina pemuda di Gereja Peribadatan Baptis Indonesia. Pembina, ya, yang membina pemuda di tempat ini. Oh, yang cewek cantik, wanita cantik, gadis cantik di sebelah kiri saya. Halo, nama saya Fani Situmorang. Posisi saya di Youth ini jadi bendahara pemuda. Bendahara pemuda, oh, berarti dia bagian keuangan. Ya, soalnya kalau ada kekurangan, silahkan dicatat. Oke, yang sebelah kiri saya yang ganteng tadi juga guru sekolah minggu tapi luar biasa pemuda. Silakan. Halo, nama saya Daniel. Saya sekretaris pemuda. Sekretaris pemuda. Inilah mereka yang mengkoordinir bahkan juga mendesain program untuk pemuda walaupun tidak semua hadir. Nah, kita akan bincang-bincang kepada beberapa pemuda ini, akan menyampaikan bagaimana pelayanan, ya, itu dulu yang kita bicarakan, karena hampir semua gereja mengalami stagnan dan mengalami kebingungan, ya, bagaimana menjalankan pelayanan dengan protokol kesehatan. Mungkin di pemuda dulu, ya, apa sih, bagaimana sih yang dilakukan supaya dengan pelayanan pemuda khususnya di masa corona ini. Mungkin Pak Saudara Doni sebagai ketua komisinya. Ya, terima kasih Pak. Pelayanan di Komisi Pemuda saya rasa sangat luar biasa ya Pak ya. Walaupun hanya melalui Google Meet, kita lakukan via online itu 3 kali dalam 1 bulan. 3 kali dalam sebulan Google Meeting. Satu kali dalam 1 bulan ibadah offline di gereja. Oh, tatap muka, ya, berarti ada juga lewat Google Meeting, ada juga tatap muka. Berarti tetap 4 kali, ya, kegiatannya sama 4 kali. Nah, terus gimana? Jadi tidak ada yang dikurangi, semua tetap setiap hari Sabtu jam 19. Kemudian saya rasa anak-anak pemuda ini memang rindu akan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kenapa saya bilang ketika kita beribadah secara tatap muka itu bisa semua hadir. Oh, gitu. Berarti ada kerinduan, semangat yang luar biasa. Semangat yang luar biasa, karena pandemi ini kemudian kita jarang bertemu. Jadi sekalinya kita bertemu di awal akhir bulan itu kita banyak sekali full Hadir, ya. Jadi tetap kurban, ya, dengan protokol kesehatan. Oh, luar biasa, ya. Apa yang mereka rasakan tidak mengurangi porsi kegiatan, ya, tapi hanya didesain bagaimana supaya pelayanan pemuda tetap bisa berjalan. Nah, Evan ini sebagai pengurus pemuda gimana? Kira-kira selama pelayanan di musim Covid ini? Bersyukur banget sama Tuhan masih dipercayakan pelayanan lagi musim Covid ini. Pengalamannya juga sangat baik melalui Google Meet. Kita pelayanan WL sama musik kayak gitu diaturnya tuh dalam satu rumah yang melayani, jadi masih tetap terjaga protokol kesehatannya. Oh, luar biasa, ya.
tetap kita melakukan dengan protokol kesehatan. Daniel, kalau dari saya tentang pelayanan muda, bersyukur karena walaupun di masa pandemi tetap bisa melayani Tuhan, walaupun kita dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi tetap bersukacita melayani Tuhan, jadi WL sekaligus pemusik. iya, berarti tetap berjalan pelayanan dengan baik ya. Nah, sekarang kita ada pembina ya. Pembina pemuda tentu dia lebih tahu banyak tentang pemuda. Nah, di kondisi di masa Covid ini, kira-kira sebagai pembina, kira-kira gimana untuk pemuda? Silakan. Baik, di masa pandemi COVID-19 ini, saya sebagai pembina pemuda di gereja UDP Jalan Suci, memang awal-awal sedikit kewalahan untuk beradaptasi, menyesuaikan diri dengan sistem pelayanan, menyesuaikan dirinya cukup susah untuk awal-awalnya. Namun karena memang Injil harus disampaikan kepada anak-anak pemuda, maka mau tak mau kita harus memaksa diri dengan berbagai metode-metode yang lain untuk terus menyampaikan Injil kepada anak-anak pemuda. Akhirnya 1 bulan setelah pandemi itu kita sudah bisa menyesuaikan diri dengan baik, sehingga anak-anak pemuda dapat konsumsi kerohanian dengan cukup baik dalam masa pandemi ini. Luar biasa. Intinya tadi adalah anak muda juga butuh Injil. Ya, butuh Injil. Jadi tidak ada alasan dengan kondisi COVID-19, tapi bagaimana mendesain pelayanan dengan baik, tetap mengikuti protokol kesehatan sehingga pemuda pun terpenuhi kebutuhan rohaninya. Ya, sesuai dengan di dalam kitab Injil berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kalau begitu, kira-kira di dalam ibadah, contohnya ibadah Google Meet, gimana mendesain ibadah itu? Kira-kira apa sih yang diberikan? Ya, ibaratnya konsumsi apa yang diberikan lewat virtual itu kan biasanya kan begitu. Apakah ada sharing firman atau juga berbagi kasih kesaksian atau apa? Coba mulai dari ketua dulu, baru nanti kepada penasihatnya. Ya, Pembina. untuk acaranya Pak memang sangat saya rasa lebih menarik jadinya Pak, karena via Google Meet kita bisa memberikan tugas. Contohnya untuk minggu depan kita bikin kertas, secari kertas, nanti kita tulis ya apa nanti doa kita, kemudian nanti kita foto bersama. Kemudian ada juga diskusi firman Tuhan. Nah, jadi kita tanya satu persatu apa yang kita dapat dari ayat ini, dari firman ini, apa yang kita dapat. Kemudian ada juga kita berikan presentasi. Jadi yang membawakan firman Tuhan itu memakai slide Pak. Oh, ya, PowerPoint ya. PowerPoint. Jadi tidak hanya ibadah offline saja kita melakukan presentasi slide, tapi online pun bisa. Ya. Jadi itu yang kita lakukan kegiatan kita di ibadah online. Kemudian untuk yang bersaksi juga kita berikan kesempatan Pak. Oh, jadi tidak biasa, harus ya. bertemu secara langsung, kita bisa juga bersaksi melalui Google Meet, teman-teman bersama mendengarkan, kemudian pokok doa kita apa yang mau kita doakan untuk sekolah kita, kuliah kita maupun pekerjaan kita. Yang jelas tetap ada interaksi ya. Tetap ada interaksi. Ya, walaupun Google Meet ya, satu tadi saya katakan yang saya dapat adalah menulis doa-doa mereka. Yang kedua ada kesaksian dan bahkan juga ada diskusi ya dengan bahan-bahan yang ditayangkan lewat PowerPoint. Ini luar biasa. Nah, mungkin bisa pembina menambahkan. Kira-kira apa yang perlu ditambahkan? Saya rasa sudah disampaikan dengan Pak Doni sebagai ketua pemuda di tempat ini, yang intinya memang harus terlibat rekan-rekan pemuda, walaupun sudah ditentukan pengkhotbah dan WL, bukan hanya monoton yang menyampaikan firman Tuhan adalah yang menyampaikan firman Tuhan,
tetapi kita bagi semuanya supaya teman-teman yang ada di rumah mereka menyampaikan apa yang membuat mereka diberkati, yang mereka mendapatkan rema dari setiap firman Tuhan itu, sehingga ada diskusi yang sangat enjoy, yang sangat luar biasa. Oke, luar biasa ya. Jadi saudaraku, pengalaman mereka di pemuda mungkin juga bisa dipelajari atau dipraktekkan, khususnya pelayanan di pemuda dimanapun saudara berada. Tidak jadi alasan kita berhenti untuk menggarap pemuda di tengah COVID-19 ini, tapi mulai menggunakan fasilitas yang ada. Luar biasa. Nah, ada lagi yang perlu ditanya. Kemarin kan ada Natal pemuda dengan tatap muka. Luar biasa ya, saya dengar kan pemuda di gereja ini kurang lebih 80-an. Lalu kemarin juga ada karena dibatasi tapi tetap meriah. Nah, mungkin bisa ada pesan-pesannya Natal kemarin itu gimana? Mulai dari Daniel, gimana kira-kira? Kemarin kan terlibat ikut Natal kan? Oke. Untuk Natal pemuda kemarin itu sungguh luar biasa, teman-teman semangat semua, puji muliakan nama Tuhan, begitu juga worship leadernya sungguh membawa suasana untuk teman-teman mau menyembah Tuhan, begitu juga firman Tuhan yang disampaikan mengena ke teman-teman pemuda sehingga mungkin bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, luar biasa ya. Jadi ibaratnya ini nasi goreng komplit ya, berkatnya komplit khususnya di Natal kemarin ya. Wah, Fani gimana? Natal kemarin yang luar biasa, padahal persiapannya singkat luar biasa. Oke. Natal kemarin sangat luar biasa banget, padahal kita latihannya hanya sebentar, cuma 2 mingguan saja latihannya, tapi karena kita punya kerinduan juga untuk melayani Tuhan, untuk bertemu dengan teman-teman yang lumayan banyak juga kemarin, jadi kita menampilkan yang sebisa kita mungkin, yang benar-benar yang menurut kita itu yang udah terbaik kita tampilkan. Pokoknya kemarin luar biasa banget. Luar biasa kemarin, seperti tidak ada corona ya, sari semangatnya, tetap protokol kesehatan. Nah, Doni gimana sebagai ketua komisi pasti bahagia sekali ya, cara bisa berjalan dengan baik. Saya juga luar biasa melihat diberkati. Tidak pernah saya dengar bahwa persiapan untuk konsumsi, ternyata ada juga konsumsi ya. Luar biasa. Gimana? Silakan. Terima kasih Pak. Saya sangat senang sekali memang untuk ibadah Natal Pemuda ini, karena saya lihat sepertinya tidak sebanyak yang tidak pandemi. Ini sedang COVID tapi bisa sebanyak ini. Artinya COVID ini bukan penghalang kita untuk mendengar firman Tuhan, untuk datang beribadah, untuk ikut pemuda, dan juga teman-teman semua itu memang sangat rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi memang kekompakan kita dalam pemuda ini itu sangat dibutuhkan, karena itu anak muda ini sebagai penggerak, motor penggerak, karena kita ini generasi penerus yang akan datang. Luar biasa, anak muda adalah motor penggerak di gereja khususnya. Ya, luar biasa. Nah, karyawan sebagai pembina, mungkin ada beberapa kata yang perlu kalimat sampaikan. Dari Natal kemarin saya melihat bahwa setiap rekan-rekan pemuda, adik-adik pemuda, mereka memiliki kehausan yang cukup dalam untuk mengikuti ibadah secara langsung. Kita prediksi kemarin jumlah kita sekitar 50 orang. Ternyata yang hadir itu lebih dari 51 orang. Luar biasa. Itu karena kehausan yang dalam untuk adik-adik pemuda. Jadi pesan untuk rekan-rekan pemuda, walaupun ada COVID-19, kita tetap semangat terus di dalam Tuhan. Injil terus menjadi bagian hidup kita. Iya, luar biasa. Jadi sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, baik pemuda, mungkin orang tua punya anak yang muda, mulai ingatkan mereka, banyak yang bisa mereka dapatkan dari program-program pemuda yang ada di tempat ini. Mungkin nanti Doni akan sampaikan anak muda mau ikut gimana kira-kira. Saya dengar ada YouTube-nya tersendiri. Nah, silakan sampaikan, Ya, Doni. terima kasih. Untuk pemuda, kita bisa gabung, teman-teman yang di rumah bisa melihat di Instagram pemuda, di
Youth GPB Jalan Suci. Kemudian di sana kita bisa melihat apa saja sih kegiatan kita di dalam COVID-19 ini. Kita masih ada ibadah kan? Ternyata masih banyak kita yang ibadah di dalam Google Meet maupun secara offline. Jadi teman-teman bisa ikut bergabung di dalam Instagram tersebut. Nanti bisa via DM. Bisa nanti kita masuk dalam grup pemuda GPB Jalan Suci. Nanti kita di sana info-info, ada info pekerjaan, info firman Tuhan, kemudian info pendidikan, semua kita kumpulkan di dalam satu tujuan di sana. Dan juga ada juga kita bisa mengikuti untuk komunitas. Nah, untuk sementara komunitas olahraga ini memang dihentikan, tapi ya untuk komunitas yang tidak terlalu ramai masih bisa terus aktif. Salah satunya adalah komunitas tamborin, itu masih bisa kita tampilkan hasil pekerjaannya. Kemudian komunitas multimedia juga ada untuk mengoperasikan LCD, dan juga komunikasi olahraga yang tadi seperti futsal, bulu tangkis, lari dan berenang, itu masih kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Itu untuk pemuda GPB Jalan Suci. Saya harapkan supaya kita selalu kompak, teman-teman kompak. Ingat, teman itu memang bukan segalanya, tapi teman itu terkadang bisa mencerumuskan kita. Artinya apa? Kita memang harus tetap butuh Injil, butuh firman Tuhan, butuh dibimbing oleh teman-teman kita yang sudah pintar, dan juga jangan lupa jangan terlalu sering main game, main HP. Itu akan merusak masa depan. Itu dari saya. Oke, luar biasa. Jadi sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, terlebih Anda sebagai pemuda, mungkin kau berkata, wah itu kan bukan gereja saya. Tidak, tujuannya bukan Anda supaya menjadi jemaat atau bergereja, tapi Anda kalau rindu Injil, haus akan firman, mungkin engkau merasa tidak mendapatkan apa-apa dari yang lain, mari bergabung dengan komunitas pemuda Youth GPB Jalan Suci. Seperti tadi yang sudah disampaikan, Anda bisa berdiskusi firman, berdoa bersama-sama, dan bahkan juga melayani bersama-sama sesuai dengan talenta saudara dan saya. Terima kasih para pengurus pemuda yang luar biasa. Tuhan mempercayakan pelayanan buat saudara. Nanti sama-sama kita akan menyampaikan selamat Natal. Nah, tapi saya mau tutup dulu. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, tadi dari pemuda ini, pengurus pemuda ini mewakili bagaimana pelayanan yang mereka buat di tengah-tengah COVID-19 ini. Ternyata justru di tengah-tengah virus ini ada hikmat-hikmat yang luar biasa muncul, sehingga mereka bergairah melayani pemuda. Kemarin sudah disaksikan secara langsung ibadah Natal yang luar biasa, semangat, tetap taat dengan protokol kesehatan. Biarlah kiranya pemuda-pemuda boleh belajar dengan mereka, karena pemuda butuh Injil. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan, anak-anak muda menjadi kreatif di ladang Tuhan. Oleh karena kondisi ini, ternyata Tuhan beri hikmat akal budi bagi mereka, sehingga mereka mendesain pelayanan baik lewat virtual Google Meeting, bahkan juga dengan tatap muka secara langsung. Dan bahkan mereka lebih semangat lagi untuk membahas, merenungkan, mendiskusikan firman Allah. Bapak, mungkin ada pemuda yang mendengar YouTube ini, biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Semua pengurus ini diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dalam program Sabas di hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama satu-satu dulu menyampaikan selamat Natal, sampaikan Natal ke rekan-rekan pemuda. Hai pemuda, atau gimana? Silakan. Untuk teman-teman pemuda, selamat Natal. Terus kompak dan tetap jaga protokol. Tuhan Yesus memberkati.
Hai teman-teman pemuda, selamat Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman pemuda, selamat Natal dan menyambut tahun baru. Jangan lupa tetap belajar dan mengikuti protokol kesehatan. Shalom sahabat pemuda GPB Jemaat Jalan Suci. Selamat Natal untuk kita semua. Tetap semangat terus dalam Tuhan supaya kita tetap dewasa di dalam Tuhan. God bless. Iya, terima kasih untuk anak-anak muda. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama menyampaikan